Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di toko Fajar atau Buy Me One. Ini adalah mini CNC 18x18. Artinya adalah area kerjanya yaitu 18x18 cm. Ya, dari penampakannya ini memang CNC ini cukup imut kan ya. Lucu lah. Imut-imut. Dan ini cocok untuk Anda yang khusus atau yang memproduksi produk-produk kerajinan atau apapun itu crafting yang memang tidak pernah untuk memproduksi yang besar. Jadi katakanlah misalnya PCB atau plakat akrilik atau membuat grafiran gantungan kunci dan lain sebagainya lah, atau akrilik letter. Itu kan nggak terlalu besar-besar semua, jadi Anda tidak perlu membeli yang besar. Nah, untuk itu kita pilihkan variasi produk yang mini ini. Jadi ini cukup untuk membuat yang sekitaran area inilah ya. Dan menurut kami itu justru yang menguntungkan itu yang memang kita ngerjain yang kecil-kecil ya, daripada yang gede-gede. Itu lebih baik yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu katakanlah untungnya bisa lebih banyak. Karena apa? Karena kita beli materialnya banyak, kemudian kita potong-potong, kemudian harganya pun bisa jadi lebih, atau secara total keuntungannya akan lebih banyak. Jadi bagi Anda yang memang tidak memerlukan area kerja yang besar, Anda bisa memilih yang 18x18 ini. Ini kebetulan pesanan dari salah satu pembeli kami yang udah langganan, dan kami mohon maaf lagi karena cukup lama, karena ini udah mau lebaran, semuanya pada minta cuti, jadi ini kita terbatas banget, dan kita pun kemarin sudah ikut bantu lah. Dan alhamdulillah ini sudah jadi, dan untuk membayar itu maka kita coba untuk berikan bonus lah. Kebetulan sudah mau lebaran libur juga, kita material pas ada stok ya, ini kita kasih juga bonusnya, yaitu yang pertama ini ya, yang Magnus ini ada digital output. Kemudian nah ini video untuk digital outputnya sudah ada di kami sebelumnya. Kemudian di sini ada manual adjustment ini, jadi bisa maju mundur secara manual. Ini sudah juga ada videonya sebelumnya. Kemudian ini support untuk offline controller. Nah, ini offline controllernya, ini pun sudah ada. Jadi ini mirip atau sama dengan CNC 315 sebelumnya, hanya saja areanya yang imut-imut cabai rawit ya. Ya, ini sebelumnya paket yang belum dirakit, akhirnya kita coba rakitkan semua, dan ini akan dikirim ke Gosen ya, via Gosen kalau nggak salah. Jadi ini kita udah rakit semua, nanti tinggal dibungkus aja, dan nanti bisa langsung install softwarenya. Nanti CD-nya kita kasih juga. Jadi kita ada yang semi rakit, ada yang paket rakit sendiri, ada yang full rakit. Nah ini silahkan bagi Anda yang mempunyai kecocokan dari apa yang kami sebutkan tadi, Anda bisa memesan ini karena harganya itu dia lebih rendah daripada yang standar 3018 ya. Jadi lebih murah daripada yang 3018. Nah, untuk collet caknya kita pakai yang ini ya, yang kuningan brush. Dia ringan banget dan simple. Nah, tidak pakai yang ER11. ER11 itu ada di video kami sebelumnya. Ya, kami sendiri memang lebih suka atau lebih senang yang menggunakan ini ya, cak ini, karena dia itu pertama dia itu ringannya itu dia tidak membebani dari bobotnya dari motor. Nah, motor ini tidak terbebani, kemudian ini lebih ringan dan simple. Jadi sebelum ada ER11 sebenarnya ini duluan ya, sebelumnya pakai ini duluan, kemudian dia berkembang menggunakan collet ER11 ya. Mungkin biasalah untuk melariskan suatu produk atau pengembangan suatu produk, makanya dipakai ER11. Namun demikian aslinya pertama kali adalah menggunakan cak collet ini. Ya, manfaat lainnya Anda memakai ini harganya murah. Jadi Anda bisa cari diameternya yang masuk ke sini ya, A5, kemudian satunya lagi untuk yang masuk ke bitsnya, yaitu di sini 3,175.
Nah, ini berbagai macam variasi diameternya. Ada yang 5 mm, ada yang sampai 8, 6, 4, dan lain sebagainya. Jadi variasinya cukup banyak dan murah. Kalau pakai collet ER11, lumayan colletnya harganya ya. Si colletnya itu dia khusus terpisah. Jadi setiap kita akan ganti mata beadsnya atau yang lebih besar, maka kita juga harus mengganti colletnya. Dan kalau ini juga harus ganti, namun demikian ini harganya akan lebih murah. Begitu. Ya, ini sebelumnya paket yang belum dirakit, akhirnya kita coba rakitkan semua. Dan ini akan dikirim ke Gosen ya, via Gosen kalau nggak salah. Jadi ini kita udah rakit semua, nanti tinggal dibungkus aja dan nanti bisa langsung install softwarenya. Nanti CD-nya kita kasih juga. Jadi kita ada yang semi rakit, ada yang paket rakit sendiri, ada yang full rakit. Nah ini silahkan bagi Anda yang mempunyai kecocokan dari apa yang kami sebutkan tadi, Anda bisa memesan ini karena harganya itu dia lebih rendah daripada yang standar 3018 ya. Jadi lebih murah daripada yang 3018. Selanjutnya kita berikan bonus yang ini, mata engraving beads yang tiga sayatan atau 3 berbentuk seperti inilah, kelihatan nggak ya? Nah ini. Jadi kalau Anda lihat ini ada semacam tiga sayatan atau 3 bidang. Kalau yang ini itu 1 bidang saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk yang pakai yang ini nih, yang pakai ini itu dia pertama lebih kuat. Yang kedua dia lebih cepat karena dia ada 3 bidang sayatan per 1 putaran. Sedangkan ini ada 1 sayatan saja per 1 putaran. Jadi ini kita kasih yang contoh yang ini ya, bonus juga lah. Jadi dia lebih kuat juga dan lebih cepat. Itu yang saya suka. Dan ini sudah dipasang di sana ya. Oke, ini langsung kita coba aja. Kita gerakan kiri kanan ya seperti biasa. Ini X plus, X min. Kita pencet terus dia akan bergerak ke sana terus. Kemudian ini Y min. Dipencet terus dia akan terus. Y plus ya. Jadi ini maknyus banget, kecil-kecil cabai rawit. Ya, Z-nya juga bisa ke atas ke bawah. Oke, hop. Oke, sip, mantap. Oke, kita coba running dulu ya. Kita running dulu. Oke, running kosongan karena itu sudah kita tes, di situ hasilnya ada, nanti kita cek juga. Dan itu ini kita hanya contoh kosongan aja ya. Kita coba ambil filenya, iPhone, dan ready go. Oke, udah nyala ya. Nah ini di sana ada, kita turunkan dulu. Oke, ya, ya di sana ada digital outputnya 10,4, 10,5 sudah bisa jalan. Cuma kita naikkan speednya ya. Seperti biasa sudah ada di video kami sebelumnya. Dan ini sudah naik ke 14,4, 14,5 ya. Ya. Nah, ini naik sampai ke 17 ya, 17,5. Kita naikkan, turunkan dulu. Oke, bentar. Oke, nah itu 17 ya. Sampai 18,4. Cukup lah, ini udah cukup kenceng banget. Di 16 pun sebenarnya cukup. Ya. Jadi kita bisa turunkan lagi. Nah, ini tadi beatsnya pakai yang itu ya, pakai yang 3 mata. Kemudian speednya bisa dikencangkan dan diturunkan. Artinya apa? Artinya speed produksi Anda itu bisa lebih cepat lagi.
Baik, kita coba cek atau jelaskan. Ya, ini yang sudah di engraving. Ini di akrilik bening 3 mm ya. Ini kita buka. Nah, ini hasil tes kita kemarin. Nah, seperti ini ya. Ini jangan tidak terlalu buka semua lah, nggak usah. Ini aja. Oke. Jadi yang pertama ini nah ini itu kita tes awal, tes pertama kali. Dan kita lihat itu Y-nya nggak kelihatan ya. Terus kita stop. Kemudian kita tes lagi keduanya nggak kelihatan. B-nya jelas dan keduanya cukup jelas dan Y-nya tidak kelihatan. Kemudian yang ini sudah oke, semuanya terengraving dengan sempurna. Kemudian yang ini kita cek juga di sisi yang lain di sini. Ternyata juga oke maknyus ya. Nah ini. Jadi ini sama hasilnya rata dan merata ya. Engravingnya itu merata. Nah, mengapa bisa ini terjadi? Kita akan jelaskan sebagai berikut. Jadi masalah kerataan dari engravingnya ini perlu Anda perhatikan supaya hasil engravingnya bisa merata seperti ini. Jika ini Anda tidak perhatikan, ini maka ada sisi yang terengraving dengan baik, ada satu sisi yang tidak terengraving. Nah, itu terjadi di sini. Jadi jarak ini ke sini dan ini ke sini itu ada sedikit perbedaan, sehingga itu akan menentukan hasil kerataan dari engraving kita. Jadi Anda harus benar-benar pastikan jarak kedua dudukan ini harus sama ya terhadap base ini. Nanti Anda bisa cek di beberapa titik, Anda bisa cek di sini ya. Nah, kemudian Anda bisa ukur berapa jaraknya, misalnya dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, atau dari ujung sini ke sini berapa, yang sini ke sini berapa. Jadi Anda cek semua titik sampai nanti Anda dapat hasil yang sama. Nah, jadi nanti Anda bisa setel lagi di sini. Nah, Anda bisa setel lagi, dikendorkan dan setel, turunkan atau naikkan di bagian mana ya. Jadi bagian mana yang harus diangkat, bagaimana harus yang miring. Nah, itu Anda bisa setel. Anda sebaiknya pakai sehmat atau vernier caliper untuk mengeceknya. Nah, setelah itu oke, maka Anda bisa geser. Anda bisa geser dengan manual seperti ini. Anda bisa geser. Apakah geser manual ya? Apakah, nah ini seperti saya ini. Saya geser. Nah, ini ada titik ini ya. Saya geser, apakah semuanya sama tergores? Jika semuanya sama tergores, maka dia sudah oke. Tapi jika satu di sini tergores dan digeser ke sana tidak tergores, artinya yang sebelah sini dia harus turun ke bawah dan sebaliknya. Sampai semuanya tergores sedikit ya. Nah, ini salah satu fungsinya juga mengapa ada yang manual ini. Jadi dia juga bisa untuk setting kerataan dari ini. Selain untuk men-setting positioning dari bits terhadap ini ya, maka bisa juga untuk setting dari kerataan dari engravingnya. Baik, bagi Anda yang berminat bisa Anda cek link di deskripsi video. Bagi Anda yang juga tidak sempat waktu untuk merakit, Anda juga bisa beli di kami yang paket rakit lengkap, tinggal pakai. Jadi semua setting-settingnya sudah kita atur, sudah kita perbaiki, sudah kita set, termasuk soal yang tadi ya, sudah kita bantu set. Nah, jangan lupa juga Anda bisa subscribe di video kami untuk menantikan video kami selanjutnya tentang laser yang ukuran besar ya. Jadi kita ada laser yang ukurannya besar. Nanti Anda bisa ikuti videonya. Silahkan subscribe dan klik lonceng warna hitam. Sekali lagi, bagi Anda yang berminat membeli CNC 1818 ini yang murah meriah, harganya lebih murah dari yang 318, silahkan segera berkunjung di toko kami sebelum harganya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.